Tapi pelaku spiritual yang benar itu Masya Allah, umurnya ada yang sampai 100 tahun, rambutnya juga nggak putih-putih amat ya gitu. Terus badannya juga masih bisa aktivitas. Coba deh perhatikan pelaku spiritual. Biasanya kalau meninggal ya udah tahu rasanya karena sudah bisa menang. Ya lo saja. Apalagi bagi yang bisa mukso, udah mempersiapkan dirinya. Oh iya waktunya harus mulai. Jadi bahasanya mah mulai aja, mulai itu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sabun. Karena dunia ini kan bukan tujuan. Dunia ini hanya sarana kita gunakan sepenjang masih kita menggunakan casing. Kalau sudah nggak menggunakan casing mah kita tinggalin semua. Apa yang kita bawa nggak ada. Nah, itu nanti kalau misalnya kita mau ikut camp, yang mau ikut camp di bulan insya Allah Desember insya Allah kita lihat tanggalnya, kita nikah insya Allah itu nanti camp ke-6 ya, camp ke-6 insya Allah di bulan Desember ya. Mungkin nanti untuk penutupan bisa di Pantai Karangharu untuk penutupannya karena itu cukup lumayan bagus, terus juga enggak terlalu sulit untuk dijangkau, lebih mudah, lebih kesakralannya untuk dimensi alam lain itu mudah sekali untuk kita rasakan kehadirannya dan juga bisa menemukan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita yang nyata. Jadi kadang yang tidak nampak dalam panca indera kita ternyata masih bisa nampak. Bagi orang biasa nggak bisa, tapi bagi orang tertentu kita bisa ditampakkan, bisa melihat hal-hal yang dimensi berbeda. Dalam pembelajaran bimbingan memahami jati diri ini, kok bisa ekonomi jadi meningkat? Itu pasti. Karena otomatis magnet kita untuk menuju kepemimpinan, menuju proses kemudahan sebagai pemimpin itu udah dengan sendirinya. Walaupun tadinya nggak lolak-lolok gitu ya, ibaratnya blow on gitu, atau mungkin tell me, telat mikir. Tell me kan telat nih mikir. Itu dengan sendirinya waktu yang jawab. Kok tahu-tahu coba mungkin yang dari Tangerang kadang-kadang loh aku kok jadi bisa ngomong gitu tuh gitu. Itu nanti lama-lama gitu. Aku kok tahu-tahu kok bisa seperti ini gitu. Itu hampir rata-rata. Dan banyak hal. Kalau kita sudah terus kita belajar untuk memahami diri, kita olah nafas dengan kesadaran, itu kalau kemurahan rezeki, kemudahan dalam rezeki untuk mencari harta tahta wanita itu selalu mudah aja itu. Cuman poinnya kemana? Kalau misal aku udah itu dikasih kok belangsak gitu. Nah, kok
bisa jadi belangsai itu tirainya, penghalangnya, kendalanya, miss-nya di mana? Nah, itu yang harus dikoreksi. Apakah kita menjalaninya untuk bermeditasi itu kurang los, kurang total, kurang paham, kurang mengerti, atau hanya sekedar pengen tahu? Kan bedanya. Beda ini semuanya. Beda. Itu semua menjadi bukti apa yang kita dapatkan. Kalau kita sungguh-sungguh memang ikhlas, kita ingin memahami jati diri, kita ingin bertemu sang guru sejati, kita ingin pemahaman supaya mudah menangkap ilham, firasat, intuisi. Nah, itu nggak mungkin jadi orang susah. Kan kita sudah panggil pelayan-pelayan kita, otomatis ada kemudahan-kemudahan, ada jalan-jalan. Bagi yang yakin dan percaya. Ya kalau nggak yakin, nggak percaya, ya capek doang tiap malam Jumat kita kajian, kita mendengarkan wejangan, mendengarkan masukan-masukan positif, hal kerohanian, hal kejiwaan, tapi nggak ada hikmahnya. Ya kan cuma capek-capek doang. Capek doang. Terus sehat jasmani. Kalau jasmaninya kok sampai kita masih penyakitan terus gitu loh. Sakit-sakitan terus, masalahnya di mana? Apa kita yang rusakin? Makan berlebihan, memforce diri berlebihan, terus tidak dirawat tubuh kita. Banyak faktor ini. Tapi pelaku spiritual yang benar itu Masya Allah. Umurnya ada yang sampai 100 tahun, rambutnya juga enggak putih-putih amat ya gitu. Terus badannya juga masih bisa aktivitas. Coba deh perhatikan pelaku spiritual. Jarang. Yang masa untuk meninggalnya kejet-kejet itu jarang. Itu jarang. Biasanya mau meninggal ya udah tahu rasanya karena sudah bisa menangkap. Dialog saja. Apalagi bagi yang bisa mukso, udah mempersiapkan dirinya. Oh iya waktunya harus mulai. Jadi bahasanya mah mulai aja. Mulai itu pulang. Jadi nggak ada penderitaan ketika sakaratul maut itu kalau di yang kita bimbingkan ini nggak ada yang sakaratul maut menderita itu enggak. Jadi pulang itu indah karena mau balik kok kita menderita nggak ada senang. Itu kalau menderita karena masih melekat sama dunia. Jadi belum los. Tapi bagi pelaku spiritual, apalagi ngikutin yang kita bimbingkan, itu dalam kematian nanti milih pakai cara apa, dengan kematian yang bagaimana, itu bisa milih sesuai dengan yang kita inginkan. Ya kalau kakek saya aja ya saya pengennya matinya nggak pakai sakit gitu, ya nggak sakit. Oh aku pengennya ya kamu juga menungso ya sakit lah sedino dino masuk angin gitu, ada yang ngomong gitu, ya itu yang terjadi. Aku ininya pas sedang ibadah atau aku pas sedang tiduran terus nggak ada, ya itu yang terjadi. Karena apa yang kita ingin jalan pulang itu ya itu. Ini kalau kakek saya, ketika mau meninggal ya udah dipersiapkan semuanya. Ini besok jam 10 ya aku harus mulai, ojo nangis yo gitu. Kan yang enggak anak-anaknya enggak terutama ibu saya itu juga enggak. Pokoknya aku mulai ojo nangis. Pas jam 10 itu wah aku kok kayaknya itu mau jalan tapi enggak jadi nih.
Oh, tak tiduran dulu. Tidur udah selesai. Enak gak? Enak itu. Coba orang meninggal udah tahu begitu. Kalau yang enggak ada. Kalau benar-benar pelaku spiritual enggak. Kayak misalnya di tempat tanah Toraja ya. Kalau meninggal kan di atas itu ya. Enggak, kalau misalnya belum punya duit, ditaruh di kamar dianggap sakit. Oh gitu. Tuh coba udah meninggal taruh di kamar. Dianggap sakit. Itu kan dikasih makan, dikasih minum. Coba. Karena dia nganggep bahwa itu masih ada. Masih ada jiwanya di situ. Karena belum disempurnakan. Karena itu jadi keyakinan, ya begitulah keyakinan. Sampai sekarang. Iya, itulah keyakinannya. Tapi bagi yang sudah punya keyakinan modern, ya beda cerita. Atau mungkin dia punya keyakinan beda. Kayak kemarin yang kita meditasi di Pura Agung itu ya, di Pura Agung, yang Pak Made. Itu begitu meninggal dikremasi, dibakar. Itu menurut kita kan sakit banget ya. Tapi bagi mereka enggak. Betul nggak? Berarti segalanya itu kan sudut pandang keyakinan. Kalau orang Bali bilang kalau sebelum dikremasi mereka dibakar juga tapi disimpan dalam api. Nah, kan seperti itu. Ada budaya beda-beda. Sama dikremasi sama dibakar pun itu beda-beda kelasnya. Beda-beda ceritanya, beda-beda keyakinan. Jadi Masya Allah tentang kesehatan jasmani ini sudah banyak bukti. Dari awal kita sadar diri, sadar kemampuan diri pribadi, itu otomatis biasanya sehat. Kayak kemarin kita naik turun macam-macam, hujanan kepanas ya nggak ada masalah. Kayak ini saya lihat dari hari ke hari lebih sehat. Biasanya kalau kumat itu nggak ada yang bisa merawat. Dan sekarang itu hampir 2 bulan ya, nggak kumat-kumat ya. Itu kan luar biasa. Dan dia stabil. Ya, subhanallah dengan suka-duka. Terus sehat, rohaninya. Rohani itu kan roh. Jadi perangkat mesin yang ada di dalam, yang nggak kelihatan. Tapi dampaknya terasa karena ada kehidupan. Kita bisa merasakan bagaimana suara hati, bagaimana bisikan hati. Itu kan semua perangkat itu. Perangkat yang tidak terlihat. Itu termasuk rohani. Jiwa kita, ada jiwa, ada raga. Jadi ini perangkat-perangkat yang tidak terlihat tapi cukup menentukan. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya rohani kita ini sakit, rohani kita rusak, rohani kita tidak ada bimbingan, tidak ada kesadaran, itu udah kacau. Karena pasti mengikuti yang dianggap menyenangkan tadi. Yang ngikutin ego hawa nafsu. Bukan ngikutin hati nurani. Kok bisa? Bagaimana kalau jiwanya sakit? Bisa kelihatan jiwanya sakit, itu tingkah laku kita bertentangan, berlawanan dengan asal muasal kejadian. Asal muasal kejadian kita diciptakan kan untuk menghayu-hayu ning bawono. Kalau kita tidak menghayu-hayu ning bawono, tidak berbuat kebaikan, itu berarti jiwa kita pasti sakit. Karena pasti
berlaku yang tidak baik, kurang baik. Nah, itu seperti itu. Itu berarti sakit jiwa. Kan orang sakit jiwa sakar PDW. Nah, ngikutin apa yang ada pikiran kita, cenderung kepada hawa nafsu. Itu seperti itu. Jadi kalau kita ingin sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Karena kalau tiga hal ini tidak bisa kita wujudkan, tetap kita kesulitan untuk menjadi seorang yang memenuhi kewajiban menghayu-hayu ning bawana, atau seorang pemimpin, seorang kesatria, seorang leader, atau seorang khalifah, seorang penerus. Penerus apa ya? Penerus perjuangan orang-orang yang memang ditugaskan sebagai khalifah atau yang menghayu-hayu ning bawana. Dan ingat, biasanya kalau ego sama hawa nafsu itu selalu penuh dengan kesombongan. Jadi seolah-olah mentang-mentang. Tapi yakinlah, Suradira jaya ningrat lebur dening panas tuti.